Halo semuanya, selamat datang di channel The Islamic Investor. Di video kali ini saya akan mengupas secara tuntas mengenai reksadana pasar uang. Salah satu jenis reksadana yang paling konservatif, liquid, dan bisa dibilang paling aman di antara semua jenis reksadana aktif yang ada. Sekarang saya mulai dengan pengertian reksadana pasar uang. Seperti namanya, reksadana pasar uang adalah reksadana yang memiliki kebijakan investasi untuk menginvestasikan 100% dana kelolaannya pada instrumen pasar uang. Karena diinvestasikan ke instrumen pasar uang, maka resikonya lebih rendah dibanding yang diinvestasikan ke obligasi atau saham. Tapi kekurangannya adalah potensi imbal hasilnya juga lebih rendah. Sehingga reksadana pasar uang cocok bagi investor konservatif yang tidak tahan dengan adanya fluktuasi pada nilai investasinya atau yang memiliki tujuan investasi jangka pendek seperti kurang dari 1 tahun. Nah, dari tadi saya menyebut istilah instrumen pasar uang. Sebenarnya instrumen pasar uang itu apa? Instrumen pasar uang adalah instrumen investasi atau surat berharga yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contoh dari instrumen ini diantaranya adalah deposito, surat perbendaharaan negara, sertifikat Bank Indonesia, kemudian ada obligasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun, atau bahkan obligasi dengan tenor di atas 1 tahun, namun jika dibeli saat jatuh temponya kurang dari 1 tahun, maka masuk dalam kategori pasar uang. Kemudian, ciri khas dari reksadana pasar uang adalah memiliki kata-kata seperti pasar uang, dana kas, dana lancar, liquid, money market, atau money fund pada nama produknya. Sehingga kalau rekan-rekan menemui suatu produk reksadana dengan ciri khas tersebut pada namanya, kemungkinan besar merupakan reksadana pasar uang. Sebagai contoh, saya akan menggunakan Provance yang merupakan supermarket reksadana dari Phillip Securities. Ada cukup banyak produk yang ditawarkan, baik konvensional maupun syariah. Nah, untuk melengkapi bahan materi video ini, saya akan menggunakan Insight Money Syariah sebagai contoh produknya, juga beberapa reksadana pasar uang lainnya sebagai pembanding. Tapi mohon diingat, ini bukan merupakan suatu rekomendasi, namun hanya sebagai contoh untuk melengkapi materi sharing video ini. Di sini saya akan menggunakan fun fact sheet, yaitu suatu dokumen yang bisa dibilang laporan manajer investasi kepada para investor mengenai kinerja reksadana yang dikelolanya. Fun fact sheet dari reksadana Insight Money Syariah bisa di-download melalui tombol ini. Oke, sekarang fun fact sheetnya sudah tampil. Sekarang mari kita mulai membedah reksadana pasar uang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pengelolaan investasi reksadana dilakukan oleh manajer investasi, sedangkan pengelolaan administratif dilakukan oleh bank kastodian. Hal ini tentu berlaku juga untuk Insight Money Syariah. Reksadana pasar uang ini dikelola oleh manajer investasi yang bernama PT Insight Investment Management. Bank kastodiannya adalah Bank Mandiri. Selanjutnya, tujuan investasi. Di sini disebutkan bahwa tujuan investasinya adalah memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dengan menginvestasikan dana kelolaan ke dalam instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan atau sukuk yang jatuh tempo atau sisa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Sukuk ini bagi yang belum familiar adalah istilah lain untuk obligasi syariah. Dari tujuan investasi ini kita bisa melihat salah satu ciri lain dari reksadana pasar uang seperti yang sudah kita bahas di awal video, yaitu berinvestasi hanya pada instrumen pasar uang. Kalau dibandingkan dengan produk reksadana pasar uang lainnya, misalkan Bahana Liquid Syariah ini yang kelas S, tujuan investasinya mirip-mirip, yaitu juga hanya berinvestasi pada instrumen pasar uang. Kemudian, kebijakan investasi dari reksadana ini selaras dengan tujuan investasinya, yaitu bisa ditempatkan di instrumen pasar uang seperti deposito atau efek utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun tentunya. Kalau dilihat di sini, untuk reksadana Insight Money Syariah, mayoritas atau 69,13% dari nilai aktiva bersihnya atau dana kelolaannya diinvestasikan ke efek yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun.
Sisanya 30,87% diinvestasikan ke deposito. Hal ini berbeda dengan reksadana pasar uang Panin Dana Liquid Syariah yang dikelola oleh Panin Asset Management. Alih-alih lebih besar porsi efek utang, 85,49% dana kelolaannya malah diinvestasikan ke deposito. Pertanyaannya, kenapa terjadi perbedaan semacam ini padahal sama-sama reksadana pasar uang? Jawabannya adalah pengalokasian aset murni ditentukan oleh pengelola investasi reksadana, yaitu manajer investasi. Dalam hal ini, mungkin PT Insight Investment Management melihat bahwa dengan memperbanyak pengalokasian pada efek utang atau sukuk atau obligasi syariah dapat lebih menguntungkan dan resikonya masih dapat diterima. Sedangkan PT Panin Asset Management mungkin melihat bahwa untuk saat-saat sekarang ini, saat pandemi, berinvestasi di efek utang lebih berisiko sehingga alokasinya diperbesar ke deposito. Kembali lagi, semua ini sangat tergantung pada penilaian atau analisis dan strategi manajer investasi dalam mengelola reksadananya. Tapi saya yakin semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin dengan risiko seminimal mungkin. Selanjutnya kita menuju ke sisi kiri dari fun fact sheet ini. Dapat dilihat reksadana Insight Money Syariah sudah ada sejak tahun 2015. Dari tahun kelahiran ini kita bisa menilai bahwa semakin tua umur suatu reksadana, maka bisa dibilang manajer investasinya semakin teruji karena bisa melewati berbagai fase pasar dan ekonomi. Dan menurut saya ini adalah salah satu hal yang penting, terutama saat kita menganalisis reksadana yang memiliki volatilitas tinggi seperti reksadana saham yang akan saya bahas di video selanjutnya. Tapi jangan juga digeneralisir bahwa reksadana yang umurnya masih muda berarti manajer investasinya tidak teruji. Poin saya bukan ini ya. Kemudian reksadana ini diterbitkan menggunakan mata uang rupiah. Kenapa ini disebutkan? Karena reksadana jenis apapun bisa diterbitkan dalam mata uang yang lain. Untuk harganya, per fun fact sheet ini terbit, harga per unitnya adalah 1.362,9532. Di sini ditampilkan 4 digit angka di belakang koma karena memang perhitungan reksadana itu menggunakan sampai 4 digit angka di belakang koma. Walaupun mungkin beberapa di antara kita ada yang menemui 2 digit, tapi umumnya adalah 4 digit angka. Kemudian total nilai aktiva bersih atau aset under managementnya cukup besar, yaitu lebih dari 300 miliar. Nah, dari total NAB atau dana kelolaan ini kita bisa mengambil dua hal. Yang pertama, semakin besar dana kelolaan atau NAB atau AUM, berarti manajer investasi tersebut semakin dipercaya oleh investor untuk mengelola dananya. Hal ini bisa dilandasi dari kinerja reksadana yang dikelola oleh suatu MI, return atau imbal hasilnya bagus. Nah, yang kedua, kalau ternyata kinerja reksadananya biasa-biasa saja atau bahkan kurang bagus, tingginya dana kelolaan bisa disebabkan karena kinerja tim marketing reksadana tersebut bagus dan berhasil. Sehingga dalam memilih reksadana berdasarkan dana kelolaan, kita harus mengawinkan dengan parameter-parameter lainnya. Kemudian bisa juga dilihat di sini minimum investasinya adalah 100.000. Nilai 100.000 ini sudah umum ya, dan bahkan ada juga yang bisa dibeli dengan harga Rp10.000 sehingga sangat terjangkau. Jumlah unit yang ditawarkan 5 miliar unit penyertaan. Periode penilaiannya harian, jadi setiap hari kita bisa mengecek perubahan harganya baik naik atau turun melalui platform agen penjual reksadana kita. Ini berlaku umum untuk semua reksadana pasar uang. Selanjutnya mengenai biaya-biaya reksadana pasar uang. Berbeda dengan reksadana jenis lain, reksadana pasar uang tidak boleh mengenakan biaya subscription atau pembelian dan juga tidak boleh mengenakan biaya redemption atau penjualan. Bahasa yang saya gunakan ini dilihat dari sisi investor ya, namun yang tertulis di peraturan OJK ini dilihat dari sisi manajer investasi, tapi pada intinya sama saja. Kemudian untuk transaksi switching atau pengalihan, beberapa ada yang menggratiskan, beberapa ada yang mengenakan. Ini sah-sah saja. Contoh yang mengenakan di sini ada reksadana pasar uang Bahana Liquid Syariah kelas S
seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya dan bisa kita lihat di layar bersama. Pada reksadana ini biaya pengalihannya adalah maksimal 1% dari nilai transaksi. Namun kalau kita membeli di agen penjual reksadana online, biasanya biaya-biaya ini juga digratiskan. Sehingga tinggal kita pilih aja mana agen penjual reksadana yang menjual produk yang kita inginkan secara gratis tanpa biaya-biaya tersebut. Kemudian ada biaya manajemen dan bank kastodian. Ini kalau dilihat di Bibit, kalau rekan-rekan merupakan nasabah Bibit, sudah terinclude dalam perhitungan expense ratio. Sehingga kalau hanya memperhitungkan biaya manajemen dan bank kastodian, tentu kita pilih yang paling rendah karena harus diakui expense ratio ini bisa mengurangi potensi imbal hasil reksadana kita. Selanjutnya risiko. Risiko reksadana pasar uang termasuk dalam kategori yang low risk atau rendah. Bisa dibaca, meskipun low risk namun risikonya ada beragam, mulai dari likuiditas hingga perubahan peraturan. Risiko-risiko ini bisa diminimalkan dengan cara diversifikasi. Untungnya, manajer investasi dalam mengelola suatu reksadana maksimal hanya boleh menginvestasikan 10% dana kelolaannya pada satu instrumen. Sehingga jika reksadana pasar uang diinvestasikan semuanya ke deposito, minimal akan ada 10 deposito dari bank-bank yang berbeda pada portofolionya. Pada prakteknya saya yakin lebih dari itu. Nah, 10 efek terbesarnya bisa kita pantau setiap bulan melalui fun fact sheet dari reksadana yang kita miliki sebagaimana yang bisa kita lihat bersama. Kemudian mengenai kinerjanya, reksadana pasar uang merupakan reksadana yang dikelola secara aktif. Karena dikelola secara aktif, artinya reksadana ini bertujuan untuk mengalahkan benchmark atau tolok ukurnya. Tolok ukur reksadana pasar uang setahu saya belum ada standarnya dan ini ditentukan oleh MI pengelola. Pada reksadana Insight Money Syariah, tolok ukur yang digunakan adalah Infovesta Syariah Money Market Fund. Dan kalau kita lihat baik di grafik maupun di tabel, secara umum reksadana ini berhasil melampaui benchmarknya. Contoh yang lain untuk reksadana Bahana Liquid Syariah ini yang kelas S, kinerjanya juga selalu mengungguli tolok ukurnya. Namun benchmark yang digunakan di sini berbeda dari Insight Money Syariah, yaitu 100% rata-rata indeks deposito rupiah 1 bulan Bloomberg. Contoh lainnya bisa dilihat untuk reksadana ini, bahkan sejak peluncuran kinerjanya selalu di bawah benchmarknya. Benchmark yang digunakan berbeda lagi dibanding dua contoh reksadana sebelumnya, yaitu yang digunakan di sini adalah rata-rata deposito syariah. Karena perbedaan benchmark ini akan cukup sulit untuk membandingkan dan menentukan reksadana pasar uang terbaik jika dilihat dari kinerja terhadap tolok ukurnya. Itulah sebabnya di berbagai platform agen penjual reksadana disediakan fitur komparasi agar kita benar-benar bisa membandingkan kinerja satu reksadana terhadap reksadana lainnya. Terakhir, sebagai penutup, kita harus membaca disclaimer yang pasti ada di setiap fun fact sheet. Kita harus selalu ingat bahwa investasi reksadana mengandung risiko dan kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Agak panjang memang, tapi semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang, silahkan ditulis di kolom komentar agar rekan-rekan yang lain bisa terinfo. Sekali lagi, penyebutan nama produk di video ini bukan merupakan suatu rekomendasi atau apapun itu. Dan yang saya sampaikan merupakan hal yang general dan berlaku untuk reksadana pasar uang secara umum. Pastikan menganalisis terlebih dahulu sebelum memulai investasi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam investasi.